Mari sama-sama. Wah, selamat tadi. Ya, sama-sama kita melihat Injil Lukas pasalnya yang ke-8. Ayat 26 sampai 29, nanti terakhir ayat yang ke-39 ya. Baik, kalau semua sudah menemukan alamatnya di Alkitab handphone saudara atau lihat di monitor handphone atau laptop ya. Saya rindu kita bersama-sama dengan serentak membaca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 29, terakhir 39 berbunyi demikian. 2, 3. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang berasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, ditolak seorang laki-laki dari kota itu menemui Galilea. Galilea. orang itu Orang berpakaian laki-laki dan tapi dalam pekubur. orang itu dirasuki Ketika ia melihat Yesus lama berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah Dan berkata, tapi dalam kuburan. apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Dan Allah yang mengadili, aku mohon padamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Berkata, Ia Dia berkata berkata demikian demikian, sering menyangka roh jahat. Tuhan itu karena sering menyerah dia, maka menjaganya dia dirantai, dia memutuskan dia dihantar Dan dia dan dibawa membawa ke tempat itu ke tempat-tempat sembunyi. yang terakhir ayat 39, pulanglah ke rumahmu dan dan berkata, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atas. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah dibuat Yesus atas dirinya. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari munculkan ayat Lukas 8 ayat yang ke-26 tadi. Ya, ini. Ya. Saudara perhatikan ada keterangan di sini yang berbunyi demikian. Saya baca lagi pelan-pelan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, Alkitab bilang datanglah seorang laki-laki dari kota itu telah menemui dia. Orang itu, Alkitab bilang, dirasuki oleh orang itu dirasuki oleh setan. Saya mau kita hari ini belajar satu hal. Supaya melalui apa yang kita dengar hari ini, kita tahu apa yang harus kita kerjakan buat diri sendiri atau terhadap orang lain. Amin. Nah, karena banyak orang setelah dia ikut ibadah, dia terbiasa bergereja, lalu berpikir semua sudah baik-baik. Tidak ada lagi hal yang harus dikerjakannya secara rohani. Padahal kalau kita memperhatikan ayat ini, maka kita nanti akan menemukan bahwa sekalipun kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah bergereja, bukan berarti kemudian kita tidak harus melakukan sesuatu dalam hidup ini secara rohani dengan lebih lagi. Keterangan di ayat Alkitab itu berkata bahwa orang yang dikuasai setan itu, mana ayatnya tadi? Hilang lagi. Orang yang dikuasai setan itu, Alkitab bilang dia bukan cuma lama nggak berpakaian, tapi kemudian tidak tinggal dalam rumah. Jadi orang yang dikuasai setan itu nggak merasa nyaman, betah tinggal di rumah. Dia suka marah keluyuran di kuburan. Saudara, saya mau kita merenungkan sedikit tentang kata rumah di sini. Ya, rumah itu kita tahu adalah tempat di mana ketertiban selalu diterapkan. Bilang amin. Amin. Rumah adalah tempat, wadah, di mana di situ ketertiban selalu diterapkan oleh penghuninya.
Dari rumahlah kita tahu kalau ada sesuatu yang kotor, mesti dibersihin. Bilang amin. Ya. Kamar berantakan. Nah, itu tanda berarti harus ngerapihin. Betul nggak? Pulang ke rumah seharian, pasti wajib hukumnya mandi supaya steril lagi dari kuman-kuman. Ya, apalagi sekarang nih, ya, anak-anak saya paling tahu tingkat protokol saya tinggi. Pulang ke rumah itu pasti harus masuk kamar mandi, pasti nggak bisa pakai lagi baju yang tadi keluar. Jadi harus betul-betul bersih. Di rumah juga kita diajar tertib. Waktu tidur malam, waktu bangun pagi. Itu semua adalah ketertiban dan aturan yang selalu ada di dalam rumah. Nah, demikian juga di dalam gereja. Rumah Tuhan yang adalah baitnya, yang adalah gereja bagi kita orang percaya, itu juga selalu di dalamnya ada ajaran, pemberitaan yang isinya pasti mengenai apa? Aturan hidup. Amin. Ada nasihat-nasihat tentang ketertiban, di mana umat yang tinggal di rumah Tuhan, berada di rumah Tuhan, yang ada di gereja itu wajib hukumnya supaya hidup secara teratur dan tertib. Nah, dalam bacaan ini, perhatikan baik-baik, dalam bacaan ini, salah satu manifestasi iblis ketika dia menguasai seseorang akan menjadikan seseorang tersebut, perhatikan ya, jadi nggak ada aturan, jadi nggak suka tertib, bahkan di dalam ayat 27, silakan dimunculkan lagi, dituliskan, tidak berpakaian. Halo. Hidupnya berantakan. Senangnya aut-autan. Dia bahkan dibilang tidak suka di rumah. Jadi salah satu cara kerja iblis adalah membuat tawanannya nggak suka hidup itu diatur-atur. Maunya seenak sendiri. Halo. Halo. Jadi hari ini dengar baik-baik. Jadi hari ini kita dengar baik-baik. Kalau kita sering masih mendapati orang-orang, ya perhatikan ya. Kita mendapati orang-orang yang nggak suka tuh tinggal di rumah, maksudnya nggak suka datang beribadah. Nggak senang dengan yang namanya persekutuan-persekutuan. Atau perhatikan, selalu aja terhadang. Sehingga terus-menerus nggak bisa untuk datang ibadah. Ini alasannya. Bukan soal tentang dia malas, bukan soal tentang besarnya halangan. Jangan-jangan justru dia sudah menjadi tawanannya iblis. Amin. Halo. Amin. 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 Karena salah satu indikasi dari pekerjaan iblis adalah menjadikan tawanannya, kita bilang, nggak suka di rumah, senangnya di kuburan. Dia senang melakukan hal-hal yang nggak lazim, sesuatu yang tidak teratur, sesuatu yang tidak tertib. Amin. Amin. Halo. Amin. Kan sering kita kalau tanya orang kenapa nggak gereja, kenapa nggak ibadah. Aduh, ini itu. Persoalannya bukan ini dan itu. Penyebabnya adalah ada kuasa dari sejahat di diri dia yang belum diusir, dihancurkan, ditolak keluar dari hidupnya. Karena seseorang yang sudah tidak lagi dikuasai oleh roh jahat, perhatikan baik-baik, dia akan punya kemampuan dari roh Tuhan untuk bisa mengalahkan apapun tantangan demi untuk datang berhadap Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Itu jahatnya si iblis. Dia akan bikin kita menjadi orang-orang yang senang gak teratur. Berantakan. Gak suka di rumah. Kenapa gak suka di rumah? Karena di dalam tempat tersebut terlalu sibuk dengan namanya aturan dan ketertiban. Sementara dengan orang yang sudah di dalam Tuhan itu seharusnya dia menjadi pribadi-pribadi yang suka untuk di rumah. Amin.
Amin. Tapi Pak, saya kenal orang. Nah ini kan, perhatikan baik-baik ya. Mudah-mudahan itu bukan kita dan saya. Bergereja. Bahkan berdoa. Tapi kok tetap jadi orang yang nggak mau berubah. Itu artinya dia tetap bergereja, itu artinya dia juga berdoa, tapi dia tidak mau kebiasaan liarnya, kebiasaan dirinya diubahkan. Amin. Halo? Amin. Iblis itu akan menguasai seseorang. Silakan saja bergereja, bahkan silakan juga berdoa, tapi jangan pernah hidup lama itu diubahkan. Saudara perhatikan baik-baik di ayat ini. Ada keterangan yang berbunyi demikian. Bisa tolong dimunculin lagi. Ya. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya. Lihat. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Perhatikan. Oh Pak, kalau orang udah datang kepada Tuhan, itu artinya dia udah bebas dong dari anasir apapun. Siapa bilang yang datang kepada Tuhan hari ini adalah orang yang hidupnya dirasuki oleh iblis? Halo? Jadi jangan pernah kita berpikir kalau sudah beribadah, kalau kita datang Tuhan, itu artinya saya sudah beres. Saya sudah tidak lagi dikuasai iblis. Siapa bilang saya banyak ketemu orang. Kalau hari Minggu dia beribadah. Dia bahkan mungkin tidak absen beribadah. Tapi satu yang selalu dia pertahankan dalam hidupnya, tidak mengubah model atau gaya dirinya dalam hidup. Amin. Halo. Bahkan ayat 28 bilang apa? Dia bukan cuma mendatangi Tuhan Yesus. Ayat 28, ketika ia melihat Yesus, ia laki-laki yang dirasuki setan tadi ngapain? Berteriak. Bersyukur. Ya. Diharapkan. Berteriak, lalu tersiungkur. Ini kan dua hal yang seringkali menjadi kebiasaan kita ketika berhadapan dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi bukan berarti ketika engkau berseru, bukan kemudian ketika kita tersiungkur, melakukan gimmick rohani, itu kemudian kita aman. Atau kemudian kita lihat orang lain, dia datang kepada Tuhan, dia selalu berdoa berseru. Dia bahkan ketika berhadapan sama Tuhan, waduh, bersyukur Pak. Jadi saya yakin ini orang, oi dengar baik-baik. Orang benar lihat dari buahnya. Amin. Halo. Amin. Orang benar ada di buahnya. Bukan cuma aktivitasnya. Aktivitas yang terkesan rohani tanpa buah, itu artinya ada sesuatu yang belum diselesaikan. Amin. Amin. Iblis membiarkan orang ini untuk datang kepada Tuhan. Bahkan iblis nggak persoalan kalau orang ini berteriak. Bahkan iblis juga nggak akan halangi orang untuk menyembah. Sepanjang pokoknya kalau ketemu Tuhan, jangan mau kebiasaan lamamu diubah. Ngeri nggak? Mari kita tanya sama diri kita. Jangan hitung berapa lama kita sudah datang kepada Tuhan. Berapa panjang doa yang kita sudah panjatkan. Berapa hebat perbuatan kita saat menyembah. Jangan tanya itu, jangan hitung itu, jangan ingat itu. Tapi renungkan baik-baik. Sudahkah saya sekarang lebih baik dari hari ke seharinya? Karena orang yang bertemu Tuhan semestinya dia bukan lagi pribadi yang sama seperti yang lalu. Amin. Amin. Dia tentu menjadi orang yang mau hidup tertib. Dia tentu mau menjadi orang yang bisa diatur. Jadi dia diam di rumah Tuhan. Dia datang bertemu dengan Tuhan untuk selalu mendengar tertiban, aturan apa yang lagi harus dia kerjain esok dan esok. Itu. Amin. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17 itu mempertegas. Perhatikan. Sudahkah kita tidak dikuasai si jahat lagi? Atau sudahkah teman, sudahkah saudara kita, sudahkah orang tua kita, sudahkah yang di sekeliling kita
tidak dikuasai iblis lagi. Sebab, dengar baik-baik, orang yang tidak dikuasai lagi sama setan, orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan tepat, maka dia Alkitab bilang, sudah tidak lagi hidup dengan sifat yang lama. Amin. Sama-sama baca firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17 bilang apa? Jadi siapa yang ada di Yang dalam ada di dalam Kristus, dia ia adalah ciptaan baru. yang Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. yang baru sudah datang. Amin. 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 Ini bukan tentang berapa seringnya kita ibadah, bukan soal tentang berapa lama kita kalau berdoa, bukan juga tentang bagaimana kita bersikap, kusuk tersungkur, yang menentukan apakah kita sudah bertemu dengan Dia benar atau belum enggak. Buahlah yang menentukan betul atau tidak kita sudah berjumpa dengan Dia. Amin. Amin. Kita ini ciptaan baru, yang lama udah berlalu. Jadi artinya makin hari semua yang kurang dari diri kita tambah susut. Yang mulai hadir adalah semua yang positif dari kita. Amin. Amin. Kalau itu belum terjadi, maka hari ini setiap orang harus berseru untuk menghalau, untuk menolak, untuk berteriak sama Yesus. Supaya apa? Supaya iblis dan setan keluar dari dirinya. Amin. Karena roh pemberontakan, roh penolakan atas setiap ketertiban dan nasihat dari Tuhan, itu datangnya dari iblis. Keluarkan itu dari dirimu. Supaya kita mengalami perubahan dahsyat waktu perjumpaan dengan Tuhan terjadi. Amin. Amin. Jadi kalau ada orang-orang ya kita perhatikan hidup dalam Tuhan tidak ada perubahan sama sekali, ya. Tapi bergereja terus, tidak mengalami sesuatu yang signifikan. Padahal katanya berdoa terus, dengar baik-baik, jangan-jangan iblis menguasai dirinya. Karena iblis tidak larang orang untuk datang kepada Tuhan. Iblis juga nggak anti kalau orang berdoa. Bahkan tersungkur pun, nggak apa-apa, silakan saja. Asal jangan ubah dirimu jadi baru. Itu maunya iblis. Kita mau berjumpa dengan Tuhan, mengubah hidup kita jadi ciptaan baru. Amin. Amin. Itu yang dialami oleh seorang Zakius. Ketika dia ingin ketemu Tuhan, pertemuannya dengan Tuhan disertai dengan perubahan yang dahsyat. Amin. Perubahan yang dahsyat. Itu yang harus saudara dan saya miliki. Supaya tiap kali kita bertemu dalam ibadah Zoom, selesai itu ada perbaikan satu step lagi. Lalu ketemu lagi di ibadah doa. Ketemu lagi di ibadah hari Jumat. Ada step-step perbaikan lagi. Sampai kapan? Sampai tinggal sedikit kurang kita dan Tuhan yang menyempurnakannya. Amin. 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 Jangan biarin iblis kuasain kita. Saya nggak percaya dengan sifat jelek. Saya nggak percaya dengan sifat culas. Saya nggak percaya dengan sifat jinah atau apa. Semua itu pekerjaan iblis. Lawan. Ketika dia sudah kita taklukkan, kita tolak, kita minta Yesus menghancurkannya, kita akan memiliki roh yang dahsyat untuk mampu tertib dalam aturan yang Tuhan kehendaki. Amin. Nah, dengan itu akhirnya pertemuan-pertemuan kita dengan Tuhan mengubah kita sedikit demi sedikit. Akhirnya apa? Ciptaan baru itu terlaksana pada diri kita. Itu dialami oleh Zakius. Dialami oleh Zakius. Dia nggak puas kalau cuma menaklukkan halangan supaya bisa ketemu Tuhan. Bahkan dia juga nggak merasa puas kalau sampai hanya harus naik pohon supaya bisa melihat Tuhan. Enggak di situ. Jangan pernah kita hitung. Saya ke gereja, sudah korbanin ini. Enggak ada gunanya kalau perubahan tidak terjadi. Halo? Enggak ada gunanya semua kalau perubahan tidak terjadi. Karena sekali lagi, iblis tidak akan halangi kita untuk datang ibadah. Iblis juga tidak akan anti dengan doa kita. Silakan berdoa. Cuma dia jaga kita supaya tidak berubah. Harus kita lawan itu. Amin. Zakius dong ketika dia mengalami perjumpaan, Alkitab bilang apa? Lukas 19 ayat 8. Sama-sama yuk baca yuk. 2, 3. Lalu Zakius berdiri
dan berkata kepada dan Tuhan, berkata kepada Tuhan, 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 dari milikku. aku akan milikku berikan akan kepada orang memberikan miskin, kepada dan orang sekiranya miskin. ada perah Hanya dari ada orang akan sesuatu kembalikan 4 kali lipat. Amin. Amin. Bayangin begitu Tuhan bilang, Zakius, turun. Aku akan menumpang di rumahmu. Zakius bilang apa? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Gila ini. Ini orang paling sadis, paling jahat kalau untuk urusan duit. Lalu mengutip lebih besar dari yang semestinya. Dia ini tukang palak kalau zaman sekarang. Halo? Ngambil cukai. Halo? Amin. Ngambil cukai. Yaitu tipe orang yang nggak peduli harus melakukan cara apapun. Pokoknya pundi-pundinya bertambah. Amin. Halo? Kan masih banyak orang yang datang ke gereja, bahkan berdoa. Ikut persekutuan-persekutuan. Hadir. Tapi ada yang berubah. Tetap aja hidupnya apa? Nggak peduli dengan cara apapun, yang penting pundi-pundinya bertambah. Nggak ada urusan nggak ikut ibadah minggunya. Nggak ada urusan dengan hal lainnya. Yang penting pundi-pundinya bertambah. Itu hidup lamanya Zakius. Tapi hari ini Alkitab berkata apa? Dia berani bilang apa? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, seseorang akan kembalikan 4 kali lipat. Saudara, ada perubahan dahsyat yang begitu luar biasa pada diri Zakius. Bilang amin. Amin. Perubahan iman ini tampak. Lalu yang kedua, perubahan sifat. Perubahan iman itu artinya apa? Kalau dulu dia merasa aman itu kalau pundi-pundinya makin banyak. Dengarin baik-baik. Orang Kristen kalau masih punya iman seperti itu, pundi-pundi makin banyak baru aman, itu berarti kita belum berubah. Kita baru berubah kalau apa? Kalau mulai berpikir, sekalipun agak berkurang, tapi asal tetap dengan Tuhan, pasti masa depan luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ada orang datang ke gereja, ada orang ibadah, ada orang bersyukur, ada orang berteriak-teriak tersyukur. Tapi imannya itu selalu tenang kalau pundi-pundi makin banyak. Tapi waktu semua berkurang, mulai kacau balau. Perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah kita. Sehingga kita berpikir seperti Zakius. Sekalipun jadi kurang. Lah jadi kurang dong. Kalau dia berkata apa? Setengah dari milikku. Artinya ngurangin nggak? Ya. Kurangin. Tapi dia bilang apa? Oke aja Tuhan. Oke, sekarang kan aku udah punya Yesus. Amin. Amin. Halo. Amin. Oke, karena aku sekarang bersama dengan Yesus. Kalau dulu, saudara dengar baik-baik. Kalau dulu kita belum dalam Tuhan, ya tenang dikit kalau pundi makin banyak. Tapi kalau sekarang pundi kurang banyak juga, asal tetap dengan Yesus, masa depan itu terjamin. Amin. Terjamin, bilang amin. Terjamin. Jadi nggak perlu halangi segala cara, nggak usah berpikir selalu kemana, nggak usah kemudian terhalang sehingga nggak ikut ibadah hanya karena apa? Hanya kejar pundi-pundi. Jangan. Orang yang bertemu Tuhan lalu diubah, dia yakin pundi-pundi berkurang pun yang penting ada terus dengan Tuhan. Jalan-jalannya akan lancar dibuat Tuhan. Amin. Iman, bilang amin. Amin. Itu Zakius. Ada perubahan iman. Amin. Amin. Yang kedua apa? Perubahan sifat. Perubahan sifat, dengar. Ya, saya bertemu banyak orang ke gereja, berdoa, dengar baik-baik. Tapi sifatnya masih seperti yang lama. Apa sifatnya? Kikir. Zakius nggak kikir. Dulu dia kikir, ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia berani bilang, kalaupun ada yang kuperas, ya, yang jadi susah karena aku, sekarang aku akan berbagi. Amin. 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 Ada perubahan sifat. Dari yang dulunya kikir, mulai punya belas kasihan pada yang lain. Amin. Halo. Amin. Ini pertemuan yang benar dengan Tuhan. Oke? Jadi gak cuma kita datang kepada Tuhan, gak cuma kita berdoa atau tersyukur, tapi ada buah, ada tanda-tanda yang
nyata di sana. Amin. Amin. Man kita berubah menjadi dahsyat. Sifat kita berubah jadi murah hati. Wah, itu baru. Bilang amin. Amin. Ya. Kalau itu hari ini mungkin kita lihat masih ada di saudara-saudara kita, doakan mereka. Karena tentu semua terjadi sebab iblis masih jadikan mereka tawanan. Mari kita berdoa supaya mereka nggak cuma datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, tersyukur sama Tuhan aja, tapi supaya mereka juga karena ketemu Tuhan berubah. Amin. Amin. Jadi berubah. Lalu apalagi yang terjadi perubahannya ketika perjumpaan Tuhan? Bersaksi atas apa yang Tuhan sudah lakukan sama kita. Amin. Itu yang terjadi di alam ayat 39. Perhatikan orang ini. Ketika Tuhan sudah membebaskan iblis, melepaskan setan dari dirinya, lalu Tuhan suruh dia apa? Ayat 39. Kita baca 2-3. Ke rumah Dan ciptakanlah segala sesuatu buat Allah, telah diperbuat Allah. pun pergi mengelilingi seluruh kota Bagi kota dan memberitakan Segala apa yang telah diperbuat Yesus atas Amin. 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 Ya. Yang ketiga perubahan yang harus terjadi yang menandakan pertemuan kita sama Tuhan itu udah benar adalah apa? Bersaksi tentang pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Di gereja saja, berdoa saja, bahkan sampai tersungkur-tersungkur. Kalau tidak disertai buah-buah, itu artinya masih ada iblis yang perlu kita tolak dari diri kita. Amin. Amin. Karena pertemuan dengan Tuhan harus mengubah diri kita. Yang pertama, perubahan iman terjadi. Amin. Amin. Ya, mau COVID ini berlangsung lama, ya, sehingga pundi-pundi agak berkurang. Tapi Tuhan akan membuat hidup kita itu mengalami hal yang ajaib. Amin. Itu perubahan iman. Perubahan sifat. Jadi murah hati. Yang ketiga apa? Bersaksilah tentang pertolongan yang sudah kita dapat dari Tuhan. Amin. Setelah orang itu dilepaskan dari iblis. Setelah dilepaskan dari iblis. Jadi kalau artinya gini, kalau kita belum juga mau menyampaikan kesaksian tentang pertolongan Tuhan, berarti masih ada si setan yang nyantol. Kan gitu artinya. Halo? Benar nggak? Benar nggak? Karena ketika kemudian orang itu dilepaskan dari iblis, Tuhan kasih perintah sama dia, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah perbuatan Tuhan. Ceritain perbuatan Tuhan. Amin. Amin. Perbuatan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Ceritain. Jangan takut orang berpikir salah. Jangan juga mikirin nanti dia berpikir gini. Bodoh amat. Saya cuma mau bersaksi. Saya cuma bersaksi bahwa Tuhan sudah lakukan hal dahsyat bagi saya. Amin. Ya. Memang kadang-kadang nggak bisa dipungkirin. Kalau kita bersaksi, ada kalanya feedbacknya jelek. Mungkin orang berpikir kita belagu. Tapi kalau kita sibuk memikirkan apa yang orang pikirin nanti tentang kesaksian kita, maka kita nggak akan pernah menyaksikan tentang pertolongan Tuhan. Betul nggak? Ya. Sementara firman-Nya pulanglah. Halo, pulanglah. Ceritakanlah. Bilang amin. Amin. Jangan khawatir. Jangan takut dengan apa yang orang pikirkan. 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Itu bilang apa? Sebab dia memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, Amin. kasih dan ketertiban. Amin. Amin. Ya kan? Allah memberikan kepada kita bukan roh takut. Halo. Amin. Jadi jangan takut kalau kita bersaksi. Nanti orang salah berpikir, ya udah itu biarkan saja. Yang penting hari ini aku bermegah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ayat 8-nya bilang apa? Sama-sama baca. 2, 3.
Jadi jangan jangan malu bersaksi. Bilang colek kiri kanan. Woi bersaksi, woi. Amin. Bersaksi kalau udah disembuhin. Bersaksi Amin. kalau udah ditolong Tuhan. Bersaksi. Halo? Amin. Amin. Kalau perlu ada ibadah satu lagi khusus ibadah bersaksi di tempat ini. Amin. Supaya apa? Melatih mulut untuk berani berkata tentang hebatnya Tuhan atas hidup kita. Amin. Halo? Amin. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Dan janganlah malu karena aku. Seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi artinya kalaupun orang salah mengartikan kesaksian kita, itu bagian dari ikut menderita dengan Tuhan. Ya sudahlah, yang penting aku mau ceritain bahwa aku sembuh karena Tuhan. Amin. Aku mau ceritain bahwa pekerjaanku sekarang luar biasa karena Tuhan. Aku mau ceritain kalau tantanganku berat tapi tetap bisa bersabar karena Tuhan. Aku mau ceritain pergumulan besar yang Tuhan taruh dalam hidupku, itu juga aku mampu karena Tuhan. Bersaksi. Amin. Amin. Halo? Amin. Masalah satu tanda. Orang sudah di perjumpaan dengan benar ya, dengan benar. Itu adalah dia bersaksi tentang Tuhan. Ayat penutupnya Lukas 12 ayat 8 berkata begini, ya. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, halo, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat. Bilang amin. Amin. Mau nggak nanti di hadapan malaikat Tuhan mengakui engkau anakmu? Kalau mau, sekarang akui dia sebagai penolongmu. Amin. Akui kehebatan yang sudah dikerjakannya. Halo. Amin. Bersaksi. Ya. Karena waktu engkau bersaksi dengan baik-baik, Tuhan mendengarnya itu bergirang. Amin. Amin. Jadi ayo. Jangan bilang begini juga. Apa yang saya mau saksiin, Pak? Kehadiranmu sekarang saja itu kesaksian. Amin. Amin. Itu kesaksian. Kita semua masih ada dalam kondisi demikian. Terlepas kurangnya seperti apa, itu juga tetap kesaksian. Tuhan yang membuat kita sanggup untuk tetap setia dalam kondisi apapun hadir di hadapannya. Amin. Amin. Ya, ayo, mari. Mari kita mau sekarang jadi orang yang bergereja dengan perubahan. Kita mau sekarang jadi orang yang suka berdoa dengan perubahan. Kita mau jadi orang yang kalau menyembah Tuhan, teriak, berseru-berseru sampai tersungkur, juga disertai perubahan. Amin. Sampai orang-orang Kristen lainnya datang sama Tuhan, berteriak paling keras, memuji dan bersikap paling kelihatan rohani, tapi perubahan tidak ada. Kita nggak mau demikian. Bilang amin. Kita mau jadi seperti orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Kita mau seperti Zakius yang karena perubahan, yang karena bertemu Tuhan juga mengalami perubahan. Kita mau seperti mereka. Terlebih kita ingin menyaksikan betapa hebatnya Tuhan bekerja dalam hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berkata, Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Engkau sungguh heran dan firman-Mu hari ini kita mau katakan dalam hati. Kami terima sebagai alat untuk mengubah hidup kami. Supaya kami tidak berpuas diri dengan kehadiran dalam ibadah, dengan doa-doa yang panjang, bahkan dengan sikap rohani. Kami mau hari ini Tuhan semua yang kami dengar disertai dengan perubahan sikap kami. Terima kasih Bapak. Kami rindu supaya iringan kami akan Tuhan itu diikuti juga dengan perubahan yang dahsyat. Ada buah-buah yang orang bisa lihat dari kehidupan iman kami, Tuhan. Mari Roh Kudus sempurnakan apa yang kami sudah terima pada siang hari ini. Supaya tiap-tiap kami memperbaiki, membenahi, dan kemudian menjadikan kami pribadi-pribadi yang sanggup mempraktekkan firman. Terima kasih. Miliki perubahan iman dalam diri kami. Perubahan sifat. Supaya kami menjadi orang-orang yang punya murah hati. Bahkan beranikan kami untuk menjadi
kesaksian-kesaksian, menyampaikan kesaksian-kesaksian yang meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang sakit kau sembuhkan. Amin. Yang lemah kau kuatkan. Yang bersedih hati Tuhan beri penghiburan. Yang bimbang Tuhan teguhkan imannya. Dan kami boleh menjadi orang yang tidak pernah berhenti dapat kemenangan dari setiap pertarungan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kita mau sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai hidup kita semuanya dari mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Dia datang di awan-awan untuk menjemput kita semua. Yang diberkati dan percaya kita sama-sama mengatakan Amin. amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.